فليتفضل عليه مشكورا. Masya Allah, syahdunya salawat semoga menjadi bukti kelak kita diakui sebagai umat beliau. Melangkah ke sambutan yang selanjutnya atas nama tamu undangan kepada beliau Bapak Dr. Khairuddin Majid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma aftah alaina futuhan arifin bi hikmatika wansuna alaina ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Wa nunazzilu minal qur'ani ma wa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Ingkang kawula hormati Duriyah Bayi Abdul Karim, ingkang kawula hormati sedaya duriyanipun Bayi Imam Yahya Makhrus, khususipun Bunyai Zakia Miskiyah. Monggo kita dongaken sareng-sareng mugi-mugi Bunyai diparingi sehat lahir batin sehingga saged istiqomah anggenipun bimbing lan didik konco-konco santri lan konco-konco alumni, wabil khusus pondok pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah. Ingkang kawula hormati Kyai Haji Dr. Reza Ahmad Zaid LCMA. Ingkang kawula hormati Kyai Haji Melvin Zaid Dr. Melvin Asyikin MPD. Ingkang kawula hormati Gus Nabil MPD. Ingkang kawula hormati wonten Gus Anas. Ingkang kawula hormati Kyai Haji calon doktor niki Izul Dia Allah. Karena ngapunten Gus Izul kula wingi diprovokasi Gus Reza. Terus pasca Gus Reza doktor niku target berikutnya niku adalah Gus Iing. Target berikutnya Gus Nabil dan target terakhir itu kayaknya Gus Izul itu. Niku dawe Bunyai kayaknya. Itu tugas berat kemarin yang ketika saya sowan ke makamnya Bayi Imam itu tiba-tiba dapat dawe itu. Dan yang lebih berat lagi saya diminta untuk bercerita sedikit tentang Bayi Imam. Karena niki perintahipun Romo Yai Dr. Ades Faruk. Kula tasih kemutan beliau niku pembina asus kula. Jadi kula paling nakal itu. Alhamdulillah barokadahanipun Pak Faruk. Terus kula lek saving anggaran itu mesti konangan Pak Faruk gitu. Saving anggaran itu ndak usah banyak-banyak gitu. Jadi alhamdulillah. Ingkang kawula hormati enten Kang Farham, Kang Lutfi lan sedaya pengurus lan perwakilan saking pondok pesantren sekitar Lirboyo Al-Mahrusiyah lan sedaya kanca-kanca santri. Mugi-mugi anggenipun kanca-kanca ngalap berkah wa syarrafa bi khidmatihi, angsal ilmu ingkang barokah lan manfaat fid wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya tansah kaparingan nikmat iman lan Islam sehingga saged hadir ing dalem
peringatan Isra lan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi salate tambah istiqomah nggih. Mugi-mugi thalabul ilmine tambah istiqomah nggih. Lan wabil khusus mugi-mugi diakoni sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus diakui sebagai santarinipun Bayai Imam Yahya Makhrus. Amin Allahumma amin. Walaupun hari ini saya itu masih sakit Pak Faruk, jadi saya yaitu dalam rangka ngalap berkah, karena di Ihya itu ada teks ketika saya nguji skripsi itu wasarrofa bi khidmatihi. Jadi barang siapa yang mau khidmah kepada gurunya, barang siapa yang mau berkhidmah kepada kiainya, dan barang siapa yang mau berkhidmah kepada ilmunya, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, kenangan terindah saya selain bersama Pak Faruk karena sebagai pengurus IPNU dan pengurus OSIS, adalah kenangan saya dengan Bayai Imam Yahya Makhrus. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat berjamaah. Jadi tolong kawan-kawan, senakal-nakalnya santri, kalau waktunya sholat berjamaah ya sholat berjamaah. Yang kedua, yang berkaitan dengan istighosah, saya masih terikat terdaunnya Bayai Imam Yahya, benteng lahir batin itu adalah istighosah. Jadi alhamdulillah saya hari ini masih istiqomah istighosah minimal akad legi. Dan disertasi saya Gus Izul itu termasuk salah satu inspirasinya dari Bayai Imam Yahya Makhrus, walaupun ijazahnya dari Bayai Halimi. Jadi kemarin saya minta Gus Izul Rawo itu dalam rangka mentaskeh ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma wa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khusara wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dulu ketika saya dikasih ijazah itu, walaupun saya panitia ijazah tidak pernah nulis, karena saya tidak punya cita-cita jadi kiai dukun kayak Gus Nabil, itu tidak punya cita-cita itu. Tapi karena yang Bayai Imam juga kiai dukun gitu. Maksudnya kiai dukun itu begini. Jadi selain ahli dalam bidang ilmu agama, juga mampu membantu menyelesaikan masalah orang lain, khususnya dalam hal penyakit. Jadi kalau daya punya Bayai Imam, saya masih ingat, Din, ojo lali gawe jamaah, enek kultume, enek istighosane, enek maca hizib nasor. Jadi lek macak kiai Pak Faruk itu musuhnya ya kiai gitu. Macak dukun yo musuhnya dukun, macak pendekar nih kaya kanca-kanca sing ten PN Kaligasmi ya musuhnya pendekar. Termasuk tadi misal yang ketika saya mau masuk itu sudah mulai saling bully gitu. Jadi kalau saya itu dibully itu biasa, karena saya sudah dididik oleh Pak Faruk ketika jadi pengurus OSIS gitu. Kawan-kawan, apapun yang hari ini lakukan, baik sekolah umum, baik kuliah, baik diniyah, baik istighosah, itu adalah bekal yang luar biasa yang diberikan kepada kita untuk kemudian kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita doakan Gus Izul, Gus Anas diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa istiqomah mendidik kita semuanya. Jadi walaupun saya katakanlah ada yang nyebut tadi perwakilan dari pondok pesantren doktor, nah saya masih dalam tahap tolabul ilmi, dalam tahap ta'alim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Jadi niatan saya hadir walaupun dalam kondisi sakit adalah dalam rangka ngalap berkah supaya ilmu saya manfaat biridho syekh. Jadi salah satu prasyarat ilmu kita bisa bermanfaat adalah dengan ridho syekh. Kalau kita tidak bisa sowan langsung misal ke Bayai Imam karena beliau sudah wafat, maka kita bisa sowan ke makamnya beliau.
Syukur-syukur saya masih teringat betul itu Gus Ijul itu kalau ada acara Pak Paru nggih sering diajak oleh Mbah Yai Imam kemana-mana gitu. Jadi ilmunya Mbah Yai Imam ya otomatis ditransfer ke Gus Ijul. Jadi nanti kalau Gus Ijul dawuh tolong dicatat betul. Jadi ketika masuk ke kamar itu dicatat. Jangan seperti saya. Itu termasuk santri nakal yang tidak pernah nyatet gitu. Tapi barokahnya tidak nyatet itu jadi disertasi S3 gitu. Apalagi kawan-kawan yang kemudian bisa nyatet katanya napa Gus? Petengi kitab padangi. Halo, petengi kitab padangi. Nah, itu. Mudah-mudahan diberi pencerahan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah dan kita diakui sebagai santrinya Mbah Yai Imam Yahya Makhrus. Karena saya mohon maaf 2001 saya masuk sini dan ini mungkin kalau Kang Farhan, Pak Faruk ini santri yang baik, kalau saya santri yang nakal. Saya itu bolos 3 bulan Gus. Tapi barokahnya bolos 3 bulan ini saya bisa lulus S3 gitu. Dan saya bisa merawokkan menghadirkan Gus Ijul. Kita doakan Gus Ijul sesuai pesannya Bu Nyai. Sesuai dawuhnya Bu Nyai itu bisa menyelesaikan S3-nya termasuk Gus Nabil gitu. Jadi karena saya dulu begini, ketika saya dikritik orang itu saya selalu jawab begini, kalau Mbah Yai Imam Rektor minimal saya jadi dosen. Ada yang pengen jadi dosen angkat tangan? Alhamdulillah. Kalau saya santrinya Pak Faruk, saya minimal jadi guru. Ada yang pengen jadi guru angkat tangan? Ada yang pengen jadi pengusaha? Ada jadi pengen pengasuh jadi kayak Gus Ijul? Atau mantu idaman kayak Gus Anas? Alhamdulillah. Semoga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah berpikir besok jadi apa, yang penting ikuti dawuh-dawuh Gus Anas dan ikuti dawuh-dawuh Gus Ijul. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.